Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market sepertinya kembali lagi sideways, tapi mungkin dengan sedikit bumbu lebih ke bullish ya, bisa naik ke atas. Karena secara chartnya ya. Nah, kita bisa lihat, jadi dalam 24 jam terakhir ada penurunan sebesar 0,47% dari overall crypto markets. Ya, turun dari 2,48 jadi 2,49 menjadi 2,48 triliun US dollars ya. Tipis turunnya. Kalau kita lihat rata-rata ya ada yang tetap hijau, ada yang merah sedikit, ada yang lumayan merahnya dan lain-lain ya. Nah, mumpung sedang sideways seperti ini, kita bahas dulu mengenai apa nih? ETF. Mungkin beberapa dari kita, apalagi mungkin yang awam, bingung ETF apa gunanya sih? Kan kita bisa beli Bitcoin dengan mudah gitu sebenarnya. Tapi ya seperti yang gue bilang ya, ETF ini ditunjukkan untuk para investor institusional yang secara hukum itu lebih sulit untuk bisa memasukkan Bitcoin ke pembukuan mereka gitu loh ya. Jadi Bitcoin ini seringkali secara hukum, terutama di negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lain, itu seringkali nggak bisa masuk ke dalam pembukuan pembukuan satu perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena dianggapnya ini adalah investasi yang volatile dan regulasinya kurang, terutama itu ya, karena regulasinya kurang. Nah, dengan adanya ETF, regulasinya ini jadi jelas. Maka perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak bisa invest di Bitcoin, itu sekarang bisa dengan cara apa? Membeli ETF ini. Nah, sekarang kita lihat korelasinya ETF Gold nih saat pertama kali dirilis, yaitu di 2004 ya. Oke, jadi ini dia chartnya ya. Ini adalah Gold ETF pertama di Amerika Serikat. Setahu gua di Australia di tahun sebelumnya 2003 ya. Jadi ini dirilis pada 1 November 2004 ya, sesuai dengan di sini 2004. Sekarang kita lihat korelasi emas setelah adanya ETF sama sebelum. Kita bisa lihat bahwa di emas ini setelah adanya ETF terlihat dengan sangat jelas ini ada tren naik ya. Kalau dalam gold ini kurang lebih kita lihat lah ya sekitar 366% ya dalam bisa dibilang kurun waktu berapa lama nih ya. Dari 2004 ke 2011 ya berarti sekitar 7 tahunan. Kalau kita lihat korelasinya adalah ini setelah ada ETF. Kalau kita lihat sebelumnya dari tahun 80 di mana dia menemukan peaknya di sini ya di 1 Januari itu sampai ke bisa dibilang sampai kapan ya sampai ke ya sampai sini lah ya sampai ada ETF ini posisi minus 41%. Ini kondisi 9.071 hari berarti sekitar berapa tahun tuh 24 lah ya kasarnya 24 tahun kalau kita nge-hold gold itu minus 41%. Jadi kalau orang bilang, wah gold tuh sangat stabil, well, ya kita lihat chartnya aja ya, faktanya nggak sestabil yang kita pikir juga gitu kalau kita lihat secara historically. Nah, tapi yang ingin gue tunjukkan adalah apa? Setelah ada ETF, gold berubah tren. Dia naik trennya ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ini juga akan menurut gue pribadi, akan terjadi juga terhadap Bitcoin. Tapi faktor pengkalinya jauh lebih besar dibandingkan gold. Gitu ya, karena market cap dia sudah besar. Kalau gold dibandingkan dengan ya Bitcoin gitu, Bitcoin menurut gue masih punya upside potential lebih besar. Dan bukan cuma itu saja, karena ada banyak faktor lain seperti supply yang jelas per tahunnya berapa dan setiap 4 tahun sekali ada halving gitu ya. Jadi menurut gue ini tren seperti ini pun akan terjadi juga di Bitcoin markets. Gitu ya. Jadi it's a very bullish news sebenarnya untuk Bitcoin dengan adanya ETF ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Bitcoin dominance ya. Dengan sangat jelas secara teknikal kita bisa lihat bahwa market cap atau lebih tepatnya BTC dominance ini ada resisten yang sangat jelas ya. Dia ada double top kemarin. Sekarang kita lihat dari tes lagi dan sepertinya ini masih menjadi resisten untuk BTC dominance ya di 46,50%. Jadi andaikan nih ini resistennya cukup kuat dan akhirnya turun, apa yang terjadi? Selamat bagi kalian yang sudah nyicil altcoins, karena kemungkinan altcoins kalian akan performanya lebih baik dibandingkan Bitcoin minimal pada beberapa jam ke depan atau ya mungkin sehari ini bisa lebih baik. Buat kalian yang mau TP ya boleh saja, tapi kalau gue pribadi sih nggak, karena ya lebih ke long term ya. Ya lu tau lah, gue lebih ke long term investor atau ya ke position trader lah gitu ya.
Jadi ini kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Dan selanjutnya Bitcoin. Nah, ini pair dengan USD ya. Jadi jangan sampai ketukar. Yang sebelumnya adalah Bitcoin dominance ya. Ini adalah BTC USD. Tepat ini BUSD. Cuman ya intinya US dollars lah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang Bitcoin gue pikir awalnya kemarin tuh akan retest di 60.000 US dollars. Tapi sekarang sepertinya dia reluctant untuk turun sampai ke angka situ ya. Jadi jangan-jangan nih supportnya di 61 ribuan. Tapi ya baik lagi. Jangan salah, masih ada kemungkinan dia bisa tetap mantulnya di mantul di 60.000 US dollars. Jadi kalau gua pribadi, gua akan beli Bitcoin apabila Bitcoin turun dan mantul di daerah sini, apalagi dengan bantuan confluence MA20 di 4 hourly chart ya. Jadi untuk Bitcoin sebenarnya ya gitulah. Kalau menurut gua sekarang jangan beli dulu, tunggu sampai terpantul. Bisa naik nggak sekarang kayak gini tanpa kena 20? Bisa saja. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau kita beli di sini, masih ketinggian. Masih ada kemungkinan untuk terkoreksi. Gitu. Kalau intinya mah gini ya, mungkin kalau secara bahasa tradernya, risk reward ratio-nya lebih bagus kalau kita beli dia termantul di 60.000. Kalau nggak dapat di 60.000 ya sudah, jangan dipaksakan beli. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di daily-nya, kemarin bisa dibilang ini bagus ya. Bitcoin bisa bertahan di atas 60.000. Kalau dia close di bawah 60.000, berarti ini ya si supportnya nggak cukup kuat. Atau lebih tepatnya, resisten ini belum terkonfirmasi berubah menjadi support. Walaupun sebenarnya bisa dibilang ya, dia benar-benar terkonfirmasi menjadi support tuh kalau sudah terpantul sih. Tapi ya overall, secara daily-nya bagus. Bitcoin nggak tembus dari si 60.000 ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin, it's doing good, it's very bullish ya. Kalau mau ngomong sebenarnya it's very bullish. Jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Kalau ada yang ingin tambah posisi di Bitcoin, lebih baik saat terjadi pantulan di 60.000 US dollars ya. Dan Phantom akhirnya breakout setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari terkekang oleh trendline resistance ya. Kita lihat di 4 hourly chart. Buat kalian yang ngikutin DCWT, pasti tahu bahwa gue ngebahas FTM ini sekarang sedang ada resistance trendline. Dari sini nih, lihat ya. 1, 2, wah berapa kali terus gagal, 3. Akhirnya tembus kemarin. And it's good. Tapi jangan FOMO masuk sekarang. Kita butuh apa? Saat tembus resistance trendline, dia harus terpantul dulu atau harus ada konfirmasi dulu. Karena nggak jarang itu dia balik lagi masuk gitu. Dia tembus tapi ternyata masuk lagi ke si resistance trendline gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi di Phantom, sebenarnya lebih baik kita tunggu sampai terjadi konfirmasi bahwa ya trennya sudah berubah gitu. Ini adalah sudah ada cukup support gitu untuk si Phantom. Nah, di mana berarti belinya? Belinya bisa seperti ini. Kita lihat kalau dia terpantul oleh misalnya contoh di sini MA50, walaupun kata gue highly unlikely. Soalnya sekarang Bollingernya masih cukup dekat. Jadi kemungkinan pantulan di MA20. Jadi sebenarnya bisa beli di 20, tapi masuknya ke apa nih ya? Kalau gue lihat masuknya ke medium risk lah. Walaupun misal terpantul di 20 nih sekarang nih ya, ya technically ada support, tapi menurut gue bisa aja kurang kuat. Kalau lu mau benar-benar konservatif, lu tunggu sampai seperti ini. Tunggu sampai dia membuktikan bisa naik dulu. Nah, setelah itu MA20-nya bisa nge-cross dengan si ini. MA20 bisa nge-cross dengan 50. Kita ubah warnanya ya biar nggak pusing. Ini jadi hijau nih. Nah, seperti ini. Lalu harga turun dan terpantul. Ini kita bikin merah ya. Tuh. Jadi itu setup yang paling konservatif untuk Phantom. Tapi kalau mau lebih agresif ya boleh saja kalau terpantul di MA20. Ya, itu kurang lebih untuk Phantom. Tambahan, buat mungkin beberapa orang yang suka bilang, ini coba bang dibacain angkanya. Sorry tadi gua kelewat ya. Jadi MA20 sekarang ada di $2 lebih 2 sen ya. Jadi buat kalian yang pengen pasang buy limit di situ ya terserah saja. Tapi ingat ya masuknya ke medium risk ya. Dan selanjutnya Polkadot, dimana Polkadot ini menurut gue melakukan satu movement yang baik sekali ya, bullish, dimana dia menjadikan si resisten Fibo ini yang sudah berapa lama ini menjadi masalah untuk ditembus, malah dia ubah menjadi support. Kita lihat di sini ya dengan sangat jelas dia terpantul di daerah
Fibo resisten yang tadinya resisten sekarang berubah menjadi support. Nah, ini yang sering kali gue ulang-ulang di DCWT, lalu di tutorial with Toshi, di mana sering kali resistance itu kalau tertembus dengan momentum yang cukup, itu bisa berubah menjadi support. Dan sama juga, support kalau tertembus dengan cukup kuat bisa menjadi resistance seperti di sini. Jadi sekarang kalau kita lihat, dia sekarang bertugas sebagai support ya. Jadi kita bisa sekarang berspekulasi bahwa ini bisa menjadi support ya. Kita ubah warna menjadi biru. Oke, ya. Nah, sekarang buat kalian yang ingin tambah posisi, sebenarnya kemungkinan besar saat gua rilis video ini udah lewat kesempatannya ya. Karena jam 11, sekarang jam 11 kurang 4 menit. Jadi ya kemungkinan udah lewat, tapi oke, lu bisa aja pasang buy limit, siapa tahu ada wick ke dalam sini. Itu di mana? Yaitu sekarang di harga 42 dolar lebih 62 sen. Jadi kalau dalam 4 menit ke depan dia close seperti ini, berarti ini bisa kita berspekulasi bahwa dia terpantul oleh Fibo di sini, yaitu Fibo di 41 dolaran, dan juga dia menembus MA20. In technical analysis, ini secara statistiknya ini akan bisa naik lagi ke atas, apalagi kalau dia berhasil menembus prior high dia. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Ya, kalau ini rilis kemungkinan besar kalian udah kelewat ya waktunya buat belinya, tapi nggak apa. Bisa kita tunggu pantulan-pantulan selanjutnya. Walaupun sebenarnya gue udah bilang sih di video DCWT gue sebelumnya ya, kalau mantul di 20, beli gitu ya. Jadi gue harap kemarin yang nonton DCWT udah siap-siap mau beli nih ya. Dan ini bisa dibilang kebalikan dari Phantom. Phantom berhasil tembus dari resistance trendline, di daily lihat nih ya, jelas tembus, atau masih struggling. Dia masih terus kena resistance trendline dan terus turun ya. Ini udah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ya kita lihat ini duel antara resistance trendline dengan MA50 di daily ya. Gua ngelihat gini di waktu bersamaan kesel juga karena ya atom gue jadi nggak terlalu bagus sekarang posisinya. Tapi di waktu bersamaan ini juga gue happy kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa ya ini dia bukti dari technical analysis gitu. It's not random lines gitu. Kita bukan cuma coret-coret terus ngira-ngira aja bakal kemana. Enggak. Saat kita bikin resistance trendline seperti ini, kita bisa lihat gitu. Ini berpengaruh si resistance trendline ini dan bisa menghentikan laju dari satu aset. Ya, jadi ini dia pentingnya technical analysis. Kalau mau nanya beli di mana nih Atom? Sebenarnya gua udah pasang buy limit dan udah kebeli ya. Itu di MA50 di sini. Berarti ya sekarang sebenarnya kalau mau pasang sih boleh-boleh aja di MA50. Tapi ya nggak tahu nih masih bisa kesana lagi atau enggak. Tapi intinya sekarang adalah PR terpenting untuk Atom adalah menembus resistance trendline di sini ya. Yaitu kalau sekarang tepatnya ada di harga 33 dolar. Setelah itu ya movementnya kurang lebih akan seperti Phantom. Dan kalau ingin beli, tunggu sampai seperti yang gue bahas di Phantom juga sebelumnya ya, konfirmasi dari reversal gitu. Dan sekali lagi gue lupa untuk ngomong harganya ya. Aduh ya. Oke, gue bacain ya. MA50 di daily itu sekarang ada di 32 dolar lebih 81 sen. Bagi kalian yang ingin pasang buy limit bisa di sana ya, 32 dolar lebih 81 sen. Tapi keep in mind, bisa saja kalau dia tembus MA50 ya sudah, berarti trennya lanjut turun ke bawah. Tapi menurut gua, ya itu cukup oke lah ya kalau lu mau tambah posisi Atom. Tapi dengan catatan ini untuk long term ya. Kalau gua beli yang itu, beli di 30 dolar lebih 32 dolar lebih 81 sen itu untuk posisi long term. Untuk short term nggak terlalu bagus secara risk reward ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke update mengenai XEC ya. Jadi XEC ini cukup banyak yang request nanya, "Bang, ini bakal kemana nih, Bang? Kira-kira bisa naik lagi atau enggak?" gitu ya. Nah, buat kalian yang belum lihat video gue mengenai update fundamental ya, atau bukan update lebih tepatnya fundamental mengenai XEC, nanti gue bisa taruh deh di cards ya, nanti lo bisa cek. Jadi intinya hari ini kita atau gua lebih tepatnya akan bahas lebih fokusnya ke teknikal, paling sedikit-sedikit nyerempet ke fundamental ya. Jadi kita lihat secara fundamental, secara teknikal. Secara teknikal, XEC ini cukup sering bull trap ya. Kita lihat ya, bull trap paling parah di sini. Kalau di daily-nya kita bisa lihat ini, semoga banyak yang nggak nyangkut ya. Ya, kemungkinan besar nyangkut sih, karena ini di daily-nya seperti ini. Kemungkinan banyak yang beli pucuk. Mungkin itu juga alasannya kenapa banyak yang nanya, "Bang, bakal naik lagi nggak? Bang, bakal naik lagi nggak?" Gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi, secara teknikalnya dia sekarang jelas sedang dalam downtrend. Downtrend yang bisa dibilang rapih.
Dimana dia setelah gagal nembus lagi EMA 20 di sini, kita bisa lihat ya, dia terus turun. Di sini dia kepukul EMA 20. Seperti biasa, EMA 20 tukang pukul dan paling cepat. Dia paling gercep buat mukulin harga ya. Di sini dia berusaha untuk naik, boom, kepukul lagi. Di sini dia berusaha naik di sini dan sepertinya cukup euforia. Seingat gue, soalnya banyak yang waktu itu kayak, wah, XCC ngepump. Dan ternyata ya kita lihat ya, bull trap. Seperti ini. Nah, jadi ini pentingnya kita mengerti technical analysis. Jadi kita nggak beli saat boom naik ke atas. Nggak, kita lihat dulu apabila dia benar-benar naik benar-benar naik akan reversal, atau dia hanya ya bull trap seperti ini gitu ya. Jadi ternyata terbukti bull trap. Dan ya kalau kita lihat wicknya sepanjang ini juga, andaikan aset apapun gitu ya, wick sepanjang ini gue nggak akan beli gitu. Karena artinya apa? Seller menang gitu. Seller banyak mendorong si buyer begitu ya. Jadi ini pentingnya belajar apa ya, teknik analisis. Pentingnya melihat candle itu seperti apa, struktur candle itu seperti apa. Kalau candle seperti ini kemungkinannya seperti apa gitu ya. Jadi itu penting. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sekarang MA20 kembali lagi menjadi resisten ya. Ini udah 4 jam close, sekarang jam 11 nih ya. Berarti close dengan terpukul oleh MA20 lagi. Jadi untuk sekarang sebenarnya, Bang, ini supportnya di mana nih? Bisa naik lagi nggak? Secara teknikal bisa. Kita lihat ya, di sini ada support. Support yang sebenarnya not bad menurut gue ya. Harusnya sih not bad. Kita lihat, di sini sudah ada 4 kali nih. Di daerah sini lah ya. Ada support. Di mana ini sudah dites 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat kelima nih. Pertanyaannya apakah ini akan mantul lagi atau enggak. Nah, itu kita tunggu konfirmasi. Apabila ini mantul, ya lo bisa aja technically ambil posisi. Tapi seperti yang lo udah tahu, kalau lo udah tahu video fundamental gue mengenai XEC, gue baru bisa merekomendasikan XEC ini untuk short term trade, gitu ya. Kenapa? Karena menurut gue fundamentalnya masih lebih banyak koin-koin lain yang lebih bagus untuk ditahan long term, gitu. Jadi kalau secara short term trade-nya seperti ini. Risk reward-nya ya, andaikan lu buka posisi di sini. Risk reward, oh salah, ini Fibo. Ini dia. Risk reward-nya kita bisa cek di sini. Kalian pasang SL di sini. Ini wick terdalam ya. Wick terdalam di sini. Nah, udah gitu, kalau kalian mau targetnya, ya berharap bisa sampai ke 200 gitu ya. Walaupun in theory 20 masih kuat nih ya, tapi ya kalau lu mau pasang TP di 200 boleh lah, atau janganlah, di Bollinger aja deh, jangan 200 ya. Ini secara risk reward dibilang bagus banget enggak ya, cuma 1:132. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak akan ambil trade ini itu untuk buy. Tapi kalau lu mau nge-short, ini malah lebih make sense. Tapi pastiin lu kalau mau nge-short gimana? Lu nge-short itu saat dia tembus ini. Jadi kurang lebih seperti ini nih movementnya. Dia turun dulu, boom, dia turun, dia naik lagi ke atas, retest, dan dia balik turun. Itu justru setup yang bagus. Kenapa? Karena ini adalah tadinya support kuat. Support kuat kalau ketembus biasanya berubah menjadi apa? Resisten kuat. Gitu. Jadi kalau mau ngomong setup secara short term trade, justru XEC menurut gue lebih bagus untuk di short gitu ya, atau lu bet against harga XEC. Kalau buat nggak ngerti short, intinya adalah saat XEC turun lu malah untung gitu ya. Itu kurang lebih untuk XEC. Dan kalau lu mau dan gini nih, kalau bisa ya, kalau lu mau diskusi di bawah ya dengan sopan santun gitu ya. Karena kalau gue lihat nih ada satu tren yang sedikit menyebalkan setiap kali urusan XEC gitu ya, XEC. Gue nggak pernah bilang XEC itu jelek atau apa nggak. Gue bilang secara fundamental dia banyak koin-koin lain yang lebih bagus secara fundamental. Makanya gue nggak menyarankan XEC untuk long term. Itu belum bisa untuk menyarankan XEC untuk long term. Tapi sepertinya para pecinta XEC ini banyak yang bilang gue hater XEC. Padahal gue buat apa gunanya gue nge-hate XEC? Gue nggak dibayar buat nge-hate XEC. Dan apalagi setiap kali gue minta mana argumen logisnya, biasanya yang keluar cuma apa? Wah, Anda tuh cuma hater saja. Ya, mending haternya nulisnya bener, nulisnya juga hater lagi pemanas gitu ya. Ya nggak ngerti lah gitu ya. Jadi intinya gini, diskusi itu sangat welcome gitu. Gue sangat welcome untuk kalian diskusi mengenai XEC. Kalau menurut kalian secara fundamentalnya bagus, oke, convince me gitu.
coba komen di bawah dengan sopan santun, dengan logika, ya kita berdiskusi gitu. Jangan cuma, wah Anda hater, Anda tidak mengerti apa-apa. Ya, well, gue nggak pernah bilang gue mengerti semua, tapi ya gue merasa kalau secara technical analysis dan secara fundamental, kayaknya gue cukup oke lah, gitu ya. Jadi bagi kalian yang mau komen di bawah, please komen dengan dengan sopan santun. Kalau mau berargumen dengan logika, gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk XEC. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.